Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natalia Pasolon dengan NIM A1J11813 dari kelompok 4. Video ini merupakan tugas dan laporan praktikum mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia yang diampu oleh dosen Bapak Mustamin Balumbi SPD MSI dan asisten pembimbing praktikum Firan Sahid dengan judul praktikum yaitu Sistem Sirkulasi. Berikut kita mulai penjelasannya. Sistem sirkulasi dibangun oleh darah sebagai medium transportasi tempat bahan-bahan yang akan disalurkan, dilarutkan atau diendapkan. Sistem sirkulasi berperan dalam homeostatis yang berfungsi sebagai sistem transportasi tubuh dengan mengangkut oksigen, karbon dioksida, zat-zat sisa, elektrolit, nutrisi, dan hormon dari satu bagian tubuh ke tubuh bagian lainnya. Organ penyusun dari sistem peredaran darah yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung berfungsi memompa darah agar mengalir ke seluruh jaringan tubuh. Pembuluh darah berfungsi membawa darah dari jantung ke jaringan, kemudian kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri dari pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, dan pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah arteri atau vena berfungsi membawa darah meninggalkan jantung. Arteri memiliki dinding yang kuat, tebal, dan bersifat elastis. Pembuluh arteri memiliki sebuah katup atau valvula semilunaris yang berada tepat di luar jantung. Letak pembuluh darah biasanya di dalam tubuh, hanya beberapa yang terletak di dekat permukaan sehingga dapat dirasakan denyutnya. Arteri terdiri dari 3 lapisan, yaitu yang pertama, tunika eksterna atau adventitia, kemudian tunika media, dan tunika intima. Tunika eksterna atau adventitia merupakan lapisan terluar yang terdiri atas jaringan ikat fibrosa dan berfungsi menguatkan dinding arteri. Kemudian, tunika media merupakan lapisan tengah yang terdiri atas jaringan otot polos dan serabut elastis. Dan yang ketiga yaitu tunika intima yang merupakan lapisan dalam yang tersusun dari sel-sel endotelium. Arteri yang terbesar adalah aorta dan arteri pulmonalis dengan diameter 1-3 cm. Aorta adalah pembuluh yang dilewati darah dari bilik kiri jantung yang membawa darah kaya oksigen menuju seluruh tubuh. Pada perbatasan antara ventrikel kiri dengan aorta terdapat sebuah katup semilunar aorta. Aorta bercabang-cabang makin lama makin kecil. Arteri yang bercabang-cabang makin kecil disebut arteriola. Arteriola bercabang-cabang halus di seluruh tubuh dan disebut kapiler. Kapiler mendapatkan nutrisi dari pembuluh darah vasa vasorum. Arteri pulmonalis adalah pembuluh yang dilewati darah dari bilik kiri kanan menuju paru-paru atau pulmo. Pada perbatasan antara vertikal kanan dengan arteri pulmonalis terdapat katup semilunar arteri paru-paru. Pembuluh ini banyak mengandung karbon dioksida yang akan dilepaskan ke paru-paru. Di dalam paru-paru yaitu di alveolus, darah melepas karbon dioksida dan mengikat oksigen. Darah kapiler di paru-paru, darah akan menuju ke venula, kemudian ke venula pulmonalis dan kembali ke jantung. Pembuluh darah yang kedua yaitu pembuluh darah vena atau bilik. Pembuluh bilik atau vena adalah pembuluh darah yang membawa darah kembali ke atrium jantung. Vena juga disusun oleh 3 lapisan, tetapi dinding pembuluh ini lebih tipis dan tidak elastis. Tekanan vena lebih lemah dibandingkan dengan tekanan pembuluh darah arteri. Dan di sepanjang vena terdapat katup yang menjaga agar darah tak kembali ke sel atau jaringan. Sistem vena terdiri atas venula, vena kecil, vena sedang, dan vena besar. Vena yang berukuran besar yang masuk ke jantung ada 3 macam, yaitu yang pertama vena cava superior, di mana vena yang menerima darah kaya karbon dioksida dari tubuh bagian atas, leher, kepala, kemudian masuk ke atrium kanan. Kemudian yang kedua yaitu vena cava inferior, di mana vena yang menerima darah kaya akan karbon dioksida dari tubuh bagian bawah, kemudian masuk ke atrium kanan.
Kemudian vena yang ketiga yaitu vena pulmonalis, vena yang membawa darah kaya oksigen dari paru-paru, kemudian masuk ke atrium kiri. Pembuluh darah yang ketiga yaitu pembuluh darah kapiler, yang merupakan pembuluh darah yang sangat halus berdiameter sekitar 0,008 mm serta berdinding sangat tipis sehingga memudahkan plasma darah dan zat makanan merembes ke jaringan antar sel. Dinding kapiler tersusun dari selapis endotelium dan inti sel. Kapiler menghubungkan arteri dengan venula. Area kapiler di seluruh tubuh sangat luas, diperkirakan 7.000 meter kubik pada orang dewasa. Bagian tubuh yang tidak memiliki kapiler yaitu rambut, kuku, tulang rawan, dan kornea mata. Fungsi pembuluh darah kapiler antara lain penghubung arteri dengan vena, mengambil zat-zat dari kelenjar, tempat terjadinya pertukaran zat-zat antara darah dengan cairan jaringan, menyerap zat makanan dari usus, menyaring darah yang terdapat pada ginjal. Tadi penjelasan saya mengenai sistem sirkulasi pada manusia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.